sebenarnya kan tauhid itu memang ya alasan Allah mengutus semua nabi dan rasul Iya. gitu ya dari zaman dulu, dan hanya ketika Islam jadi syariatnya semua lebih sempurna gitu. Tapi kenapa Allah sampai selalu kirim utusan, kirim nabi rasul? Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perasaannya ketika ikrar syahadat tuh gimana tuh dokter waktu itu? Ya, jadi waktu itu Pak Ustadz, mungkin kalau orang berpikir masa sih cuma dijelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam tuh langsung mantap gitu ya. Tapi kalau ditanya ke saya sekarang gitu, dengan setelah yang semua saya lewati ya, ujian-ujian setelahnya itu, kalau ditanya apa yang bikin kuat, ya justru karena keyakinan pada tauhid itu ya Pak Ustadz, yang nggak ada tandingannya gitu. Yang saya pikir sebenarnya kan tauhid itu memang ya alasan Allah mengutus semua nabi dan rasul gitu ya dari zaman dulu, dan hanya ketika Islam jadi syariatnya semua lebih sempurna gitu. Tapi kenapa Allah sampai selalu kirim utusan, kirim nabi rasul gitu, kan karena tauhid gitu. Jadi akhirnya kalau bisa dibilang ya itu kenapa ini di Al-Quran bilang kita berpegang pada tali agama Allah gitu ya. Kenapa tauhid ini tuh seperti akar, seperti pohon gitu ya, kalau dibilang gitu, kalau akarnya makin kuat ya insya Allah gitu ya, nanti pohonnya makin berbuah dan sebagainya. Yang saya rasakan betul justru memang tauhidnya itu Pak Ustadz. Jadi waktu berikrar itu ya semantap itu gitu, walaupun dengan kesannya gue pengen banget pahala gitu ya, sampai nggak mau rugi banget tuh, sampai ya udah syahadat aja gitu ya. Tapi hari itu bener-bener bulat banget gitu ya. Saya udah berpikir no turning back gitu ya, no turning back, bukan yang main. Nanti kalau ada sesuatu, ada masalah, atau saya menemukan kecewa dengan Islam gitu dan sebagainya, mungkin saya bisa balik lagi gitu. Saat itu enggak, kayak cuman iya, saya mau balik kepada Allah yang benar, Allah yang menciptakan saya gitu ya, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat nanti gitu ya gitu. Jadi waktu itu udah bener-bener cuman Allah aja gitu waktu itu. Apapun konsekuensi di depan, harga yang harus saya bayar ya udah gitu. Waktu yang ada di dalam hati semua itu gitu, karena belum tahu tuh Pak Ustadz yang dibilang tadi nanti harus itu oleh orang lain malah yang menyampaikan. Saya nggak, dan saat itu saya juga nggak berpikir wah kemarin berarti Bu Ustazahnya jebak saya ini gitu. Beliau nggak jebak juga sih, kan beliau nggak nanya ya saya udah punya suami atau belum gitu kan. Jadi alhamdulillahnya saya nggak berpikir gitu sama sekali gitu. Ketika saya itu hari Ahad ya, berarti saya syahadat, saya itu dikasih tahu saya hari Rabu tuh kan mulai ada WFH, WFO ya, baru masuk kantor lagi tuh hari Rabu. Itu saya, waduh, saya nggak mungkin nyalain YouTube di masjid kan ya, kalau misalnya, atau musola di kantor gitu kan, karena nggak mungkin kan, karena belum bisa sholat itu. Berarti saya harus sholat jamaah nggak bisa sama yang laki kan, harus sama yang perempuan gitu. Jadi saya cerita lagi sama satu orang teman perempuan, tujuannya tadi untuk punya teman sholat jamaah gitu kan. Terus saya cari tuh teman kantor siapa ya yang sama ngelihat solehannya segampang yang jilbabnya paling panjang.
saya jarang gitu ya hubungan sama beliau, sampai saya, Bu, boleh nggak ngobrol sebentar di musola lagi ngomongnya, di musola gitu kan, mungkin si ibu juga berpikir Belum aneh banget tahu. dokter Karisa di musola gitu. Terus waktu di musola saya bilang, Bu, Ahad kemarin saya syahadat. Allah Akbar gitu beliau, sama terus langsung nangis gitu. Terus habis nangis tapi begini, Dokter Karisa mikir nggak sih katanya gitu. Habis ini mau apa gitu, anak-anak gimana seperti itu. Terus tahu nggak, sejak kemarin Dokter Karisa bersyahadat, Dokter Karisa haram hubungan sama suami. Oh iya, saya gitu ke ibu tuh. Terus langsung saya, ya udah, di hati saya nggak ada aduh gini lagi, enggak. Terus cuma saya pikir berarti nanti pulang saya tidurnya udah pindah ke kamar anak yang kayak gitu-gitu, nggak berpikir ribet gitu, bener-bener yang kalau ditanya abis ini mau gimana nggak tahu, pokoknya jalanin setapak demi setapak lah kalau bisa dibayangkan gitu. Semua nanya abis ini gimana, saya selalu bilangnya nggak tahu gitu, bener-bener apa ya, pasrah gitu kali ya gitu sama Allah gitu. Jadi memang apa saat itu mikirnya ya cuman bersyukur aja gitu ya, kayak nggak mungkin banget saya tuh dipilih Allah untuk dapat petunjuk gitu ya, tapi kok ya dipilih dalam status kondisi seperti ini gitu ya, siapa suami saya seperti apa, anak saya sudah 3 gitu kan gitu. Saya tahu itu bakal cari masalah berantakan gitu, tapi ya udah pasrah aja gitu, benar-benar sama Allah, kayak udah saya ketemu Allah yang benar gitu. Allah kan maha segala-galanya, kalau saya kehilangan segala-galanya juga Allah yang maha mengembalikan juga. Kalaupun Allah nggak kembalikan ya udah gitu, Allah itu udah lebih dari cukup buat saya. Waktu itu udah pikiran gitu aja Pak Ustadz. Nah, setelah masuk Islam kan tadi sudah tergambar ya bakalan ada masalah-masalah ya. Nah, ya entah nanti dari keluarga, entah dari kerjaan dan sebagainya. Nah, kalau yang ujian terberatnya itu apa Dok waktu setelah masuk Islam itu Dok? Iya, jadi sebulan setelah saya syahadat itu bulan Aprilnya saya kena penipuan masker Pak Ustadz. Pertama ya, yang ujian pertama saya itu. Jadi saya tuh nggak pernah bisnis Pak Ustadz. Kalau buka praktek tuh kadang yang ya harganya sepertiga pasaran lah. Itu orang di rumah kan, bukan klinik yang bagus gitu ya, rumahan gitu kan. Terus boleh nyicil dan sebagainya itu. Gimana untuk dagang tuh saya nggak bisa gitu. Nah, suatu saat itu kan inget pandemi itu kan masker tuh jadi langka ya, barang langka, harganya mahal, ada yang satu box bisa sampai 500.000, 350.000. Nah, ada pasien saya nawarin, Bu Dokter mau nggak satu box 180.000? Oh, mau banget gitu kan, dan berguna banget kan untuk kami di kesehatan gitu. Tapi minimal pesan 100 Bu Dokter gitu kan. Oh ya gampang itu, orang rumah sakit, orang puskes pasti lebih dari itu gitu kan. Ya udah saya koordinir, nanti pesan ke beliau gitu. Saya sendiri cuma pesan 4 Pak Ustadz. Nah, saya koordinasi teman-teman, sepeser pun nggak ngambil keuntungan lah ya, mau dinaikin 1.000, mau dinaikin berapa, nggak sama sekali. Nah, juga saya kasih rekening yang bersangkutan langsung, supaya yang pesan langsung transfer aja, toh saya nggak ngambil keuntungan gitu. Tapi pada nggak mau, karena kan kenalnya sama saya, terus ya udah pesennya juga sama kayak saya, cuma 2, cuma 3 gitu. Nah, akhirnya dikumpul-kumpul tuh bernilai sekitar 378 juta. Nah, harinya dijanjikan barangnya datang, uang sudah ditransfer, barangnya nggak datang. Udah langsung lemes itu saya. Padahal saya udah sempat ngomong ke yang bersangkutan, ini kan lagi zamannya sering penipuan masker. Terus saya bilang, ini nggak penipuan kan gitu kan, saking harganya miring sekali. Enggak, nanti pokoknya kalau sampai nggak ini saya tanggung jawab, gitu-gitu lah, meyakinkan begitu. Tapi kenyataannya ternyata itu penipuan gitu. Jadi saya berasa bertanggung jawab harus mengembalikan uang orang-orang yang sudah transfer lewat saya gitu ya. Itu pun saat itu saya cuma berpikir, ya Allah, aku tuh nggak punya apa-apa, harta tuh nggak ada, uang segitu balikin nggak ada. Yang saya punya selama ini tuh cuman ya udah ketinggalan, cuman nama baik lah, kepercayaan orang gitu ya, istilahnya gitu. Itu pun hilang gitu kan. Ini saya punya uang pun saya kembalikan langsung pun, orang mungkin saya suatu saat dagang gitu, orang nggak percaya nih barang bisa nggak datang lagi, mungkin gitu ya. Tapi waktu itu ketika saya bener-bener down banget itu, ada ujiannya itu,
kan pada belum tahu saya memeluk Islam ya, jadi masih dikirimi keluarga, suami itu semua doa-doa gitu ya untuk yang agama sebelumnya gitu. Tapi saya cuma bilang makasih mah kayak begitu. Nggak saya download itu. Saya cuma baru tahu juga istighfar, cuma tahu doa Nabi Yunus gitu ya. Itu pun saya masih bertanya kenapa, kan di doa Nabi Yunus kan kita yang zolim gitu ya kesannya. Kan saya yang terzolimi, tapi ya udah saya tetap aja doa Nabi Yunus gitu, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu ya. Tapi sambil dalam hati kan saya yang dizolimin gitu ya. Tapi itu aja saya bertekad tetap itu gitu. Dan Masya Allah gitu ya, setelah itu pun pembantu saya itu sempat cerita gitu ya, ibu saya tahu ibu waktu itu Muslim gitu katanya, karena dia nyuci mukena yang bukan punya dia mungkin ya. Walaupun saya belum cerita, saya cuma doain semoga ibu kuat dapat ujiannya gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya terlewati itu Pak Ustadz gitu, saya udah pasrah, saya minjem ke sana sini zaman pandemi gitu ya, bawa sertifikat rumah juga bank nggak ada yang ngasih gitu ya, kan pandemi gitu ya, gitu. Terus waktu itu udah pasrah sampai akhirnya ada orang yang mau meminjamkan uang ke saya dan bisa membayar itu gitu. Tadinya sempat saya mau dilaporin polisi karena dikira terlibat juga gitu, gitu. Udah pokoknya itu. Tapi yang ujian terberatnya justru ketika yaitu karena saya tahu untuk akidah saya sekarang itu nggak mengizinkan saya menikah dengan yang bukan Muslim gitu ya. Jadinya mungkin orang waktu itu saya pikirnya kirain bisa bareng-bareng, kan banyak gitu yang bisa satunya apa gitu ya. Tapi ternyata nggak gitu ya, di Al-Quran juga nggak boleh gitu ya. Jadi ya udah, ya dibilang ada masalah keluarga gitu ya, namanya rumah tangga pasti ada gitu ya Pak Ustadz. Tapi waktu itu seberat-beratnya masalah juga kita nggak berpikir untuk pisah gitu kan, karena ada anak-anak juga gitu kan. Jadi waktu itu tapi karena akidah ini gitu, saya mau nggak mau harus pisah gitu, karena kan beliau juga nggak mau Islam juga gitu kan. Terus bahkan beliau bilang, saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu mamanya masuk Muslim gitu. Saya disuruh harus balik lagi ngajarin ayat hafalan yang Bible gitu dan sebagainya ke anak-anak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu, saya nggak bisa gitu ya. Alat sholat saya udah nggak ada gitu, saya pakai spray, pakai bed cover, saya tayamum gitu ya, kalau lagi sengaja di jam sholat tuh lagi di jalan gitu, saya tayamum gitu ya, sholat sambil ngumpet-ngumpet lah gitu, kadang dicolek sama pembantu saya di belakang, kayak dibilang kayaknya saya diliatin suami gitu ya di sebelah, komat kamit mulutnya gitu ya, atau gimana gitu. Jadi ya itu sih yang ujian terberat, tapi waktu itu selalu saya balik lagi ke Al-Quran gitu ya. Waktu itu saya dapat 2 ayat gitu ya, waktu sangat ketakutan, sangat ujian-ujian itu, Quran surat Fussilat, Quran surat 41 ayat 30 sampai 32 yang dibilang sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah gitu ya, dan meneguhkan pendiriannya gitu. Maka malaikat-malaikat akan berkata itu janganlah takut, janganlah bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan bagimu gitu ya. Saya pikir tapi kan itu dalam surga, dilanjutin di ayat selanjutnya, kamilah pelindung-melindungmu di kehidupan dunia dan di akhirat gitu ya. Jadi di dunia sekarang pun juga udah dilindungi gitu ya, di dunia dan di akhirat gitu. Dan engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dan apa yang kau butuhkan ya gitu kan. Terus habis itu sebagai penghormatan bagimu, saya ulang-ulang itu, kok kebalik saya yang dihormatin gitu ya, bukan kita menghormatin Allah gitu. Jadi itu kekuatannya gitu. Jadi oh ya, aku nggak sendirian gitu ya, kan kamilah penilung-penilung Allah, malaikat-malaikatnya itu semua sama saya. Saya pikir dulu saya akan sebatang kara gitu, tapi ternyata saya nggak sebatang kara gitu kan. Karena kan tahu cerita mualaf biasanya kayak gitu. Terus ternyata itu, terus waktu saya paling berat ninggalin anak-anak gitu ya, berpikir pasti efek perceraian nanti ke anak-anak gitu ya. Tiba-tiba dapat Quran surat Sabah ya, Quran surat 34 ayat 37. Dan bukanlah hartamu atau anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu, tapi orang-orang yang melakukan kebajikan yang akan mendapat balasan berlipat ganda dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga. Udah, habis itu mantep. Jadi sepanjang itu proses itu gitu kan, ikhlas kalau hilang suami, hilang anak sekalipun itu yang paling berat mungkin untuk seorang ibu gitu ya, itu waktu itu ikhlas gitu.
Kalau tapi dengan satu syarat gitu, zikir tuh nggak pernah berhenti, nggak pernah lepas gitu. Saya berhenti zikir sedikit aja, itu langsung pikiran setan tuh masuk gitu. Dia bilang, kamu perusak kebahagiaan anak-anak, kamu yang merusak keluarga ini, menghancurkan keluarga inilah segala macam. Tapi ketika saya berzikir, semua itu beralih jadi kamu yang membuka jalan untuk keluargamu bisa masuk surga, insya Allah, gitu-gitu yang malah sebaliknya. Seperti itu Pak Ustadz, kira-kira dua ujian terberatnya.